paham. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau Bapak setiap hari mau berpikir, ya, dan dari berpikir itu ada hasil yang dimunculkan, dan dari hasil yang dimunculkan Bapak itu kembali. Contoh, ya, saya sebagai guru, ya, lagi katakanlah IPA atau IPS, saya akan berpikir bagaimana pembelajaran saya supaya bisa menjadi satu pembelajaran yang memunculkan gairah bagi siswa, sehingga siswa itu dengan senang hati akan mengejar untuk mencapai satu posisi yang lebih tinggi dalam hidupnya. Artinya anak-anak menguasai, ya, ilmu semakin banyak dari apa yang kita bisa sharing. Artinya apa? Dari hasil proses berpikir itu ada satu hasil. Nah, hasilnya nanti dilihat. Contoh, katakanlah Bapak Ibu berpikir, saya mengajarkan mengenai kerusakan lingkungan. Bapak Ibu berpikir, kerusakan lingkungan saya ajarkan dengan cara apa ya? Oh, sekarang kan banyak tempat-tempat ganja yang untuk pembuatan batu bata, hingga akhirnya itu menjadi satu lahan yang sepertinya lahan yang rusak. Nah, Bapak Ibu mulai berpikir loh, mengapa saya tidak menggunakan itu sebagai satu media pembelajaran? Anak-anak saya tidak ke sana, inilah kerusakan lingkungan yang selama ini sering dibahas secara teori di kelas. Jadi dari hasil berpikir Bapak merenung, memperhatikan sekitarnya, maka otomatis nanti dari hasil berpikir itu ada satu kesempatan implementasi, dan dari hasil implementasi ada hasilnya. Nah, dari hasilnya ternyata saya bisa lihat, oh ternyata kalau anak-anak saya ajak ke tempat yang bisa lebih menjelaskan ke kelas, dia akan lebih senang lagi, dia akan mendapatkan hasil pembelajaran yang yang otomatis kapasitas dia akan meningkat luar biasa. Tetapi ketika kemalasan kita berpikir dan kita katakan bahwa dalam keseharian kita tidak mau mengembangkan metode, kita tidak mengembangkan diri, kita menganggap ilmu kita dan tidak cukup, maka yang terjadi adalah tidak, dan bisa diduga hasilnya pun hanya seperti itu. Tidak ada peningkatan kapasitas kedua belah pihak yang boleh, ya, dan dikatakan ada kompleksitas yang murid dan siswa yang akan terjadi. Dan ibarat Anda memberikan satu asupan makanan kepada anak-anak, tetapi Anda tidak memikirkan apa makna makanan bagi anak saya. Sedang menyangka atau kita sudah mulai berpikir dengan makanan yang saya berikan, maka anak saya akan jauh lebih sehat. Anak saya jauh lebih terbangun, ya, kesehatannya, nilai gizinya cukup, nutrisinya cukup, sehingga dia bisa menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik lagi. Jadi, jangan filsafat menyangkut, berpikir dan ada hasilnya. Pak, bagaimana apakah bisa diterapkan, Pak, dalam yang lain memberikan sangat bisa, mau di dalam rumah tangga, mau di dalam dagang, contohnya apa, cara kata ya, ada kopi atau apa, dan ketika bahwa ada satu pemikiran besar, ini ada Pak Eko nama Bu Eli nggak ya? Nggak ada. Ada Pak Eko nama Bu Eli? Nggak ada. Kasih tahu tuh. Ya ada Pak. Tidak ada Pak. Oh, dua-duanya tidak ada. Oke, baik, saya pikir bergabung. Ada satu contoh ya. Ketika ya, dia mengelola para mata, yang mau ya, atau Pak Eko bisa perkenalkan. Ya, salah satu yang enggak lah ya, kalau syukur ini kan enggak apa memaksa ya siapapun yang Mas saya ini ya Bang ya. oh jadi ya monggo. Ketika
para mata ekonomi atau siapapun yang mengelola setiap hari berpikir bagaimana mengembangkan produk, merancang produk supaya menarik pelanggannya, konsumen. Maka kalau dia sudah mulai berpikir itu, maka dia sudah mulai menggunakan filsafat dalam pendekatan pekerjaan. Dan ketika ada hasilnya, ternyata belum memunculkan seperti yang diharapkan, maka kembali akan berpikir, cara kemarin belum tepat, apalagi menu apalagi yang saya bisa sajikan, bagaimana cara mengantarkan supaya orang nggak repot. Nah, terus siklus ini terus-menerus harus terbang. Siklus berpikir dan ada hasilnya itu yang terus-menerus akan terbang. Sama juga dengan kita di sekolah, bahwa siklus berpikir dan siklus ada hasil yang itu terus-menerus akan menunjukkan pada level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Tidak akan mungkin kita setiap hari memperbaiki proses berpikir kita, tapi tidak ada pengayaan dari hasil. Itu sangat tidak mungkin. Nah, tantangan bagi Bapak semuanya sekarang adalah bagaimana mengembangkan proses berpikir sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan kita. Merupakan langkah pertama adalah bukan gerbang akan pemandangan yang luas, akan pemahaman tantangan yang besar, apa yang kita hadapi dalam menyelenggarakan pembelajaran. Proses berpikir yang terus-menerus, lupakan mengenai nyari dan sebagainya cara pemahaman pendekatan yang sangat yang terus-menerus. Bahwa murid-murid yang masuk ke sekolah kita dan mencapai harapan bagi ditetapkan atau kalau boleh dikatakan sempat muncul dulu sempat hampir 600, sekarang murid sekitar 400, ada juga sekitar 200. Nah, itu adalah stimulus untuk menggunakan satu melakukan proses berpikir. Hasilnya seperti apa? Dievaluasi oleh berpikir terus-menerus. Dan siklus yang tidak ada yang ini sebetulnya modal yang besar yang kita butuhkan untuk kita berperan sebagai pengelola pendidikan rumah. Kesenian apa yang kita berikan kepada anak-anak dan kesenian tidak hanya bisa belajar mengenai teknik memukul gamelan, teknik menyanyi, tidak sekedar belajar mengenai patolan itu, tetapi anak belajar mengenai perilaku besar bagaimana di dalam kesenian ada nilai kita yang luar biasa yang bukan dalam kehidupan. Ya, ini penting sekali bagi kita semuanya untuk memahami hal ini. Dan saya ulang sekali lagi bahwa dalam kita berfilsafat mulai dari proses berpikir dan dari proses berpikir kemudian pada hasil dan itu harus menjadi satu plus yang terus menerus tidak ada. Kita mengatakan berpikir, pertama kita katakan bahwa dengan berpikir maka kita sudah melakukan satu
akan tidak ada buka, maka Anda tidak akan bisa memahami tepat seperti apa, ya, ke depan profesi apa yang akan kita, apa yang akan teknologi seperti apa yang saya kuasai, perilaku apa ke depan yang harus saya bikin dari saya supaya bisa saya mengantarkan anak-anak mencapai hakikat yang bermanfaat. Artinya apa? Ada penanjakan, ada peningkatan kapasitas. Kapan yang kita dia mengapa dilakukan? Yang pertama, sebagai awal bukan memahami, ya, memperoleh wawasan. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar filsafat? Untuk mendapatkan metode-metode yang tidak mendapatkan pendekatan pembelajaran kita yang lebih baik. Sekarang kita banyak baik mendidik ya pendidikan dasar atau menengah atau bahkan pendidikan mereka juga perkembangan yang kualitas. Contoh baru saja saya juga prihatin ada jadinya ada ASEAN atau apa ya, dia lagi ya teknis. Karena saya gunakan dulu, maka saya sudah buat kelas-kelas, ada kelas Inggris, kelas yang tesis, ada kelas industrial, ada kelas metode research, dan ada manajemen strategi. Nah, saya katakan oke, silahkan kirim saja ya handphone itu. Boleh balik ke SMS. Pak, saya nggak bisa, Pak, saya nggak bisa. Saya katakan coba cari internet, tanya orang, bagaimana ini dokumen handphone. Berapa lama itu? Pak, nggak bisa, apa segala macam. Ada satu keprihatinan yang luar biasa. Pasti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bebas. Mengapa? Karena dia tidak menggunakan proses berpikir sebagai bagian meningkatkan kapasitas. Kalau tadi saya katakan bahwa ada kompleksitas besar dalam membangun filsafat pendidikan karena ada dua pihak, ada murid, ada guru, maka pembelajaran harusnya juga bisa meningkatkan kapasitas dari para atau dalam konteks mahasiswa dan lain harusnya kalau dia berpikir bagaimana saya belajar mengenai ilmu saat tanya ke orang yang tahu, ya, saya akan cari lewat internet, lewat sangat mudah. Ya, karena dia tidak berpikir maka hasilnya adalah dia lambat. Dia lambat sekali dalam proses ya, dan saya tidak tahu mahasiswa saya tidak tahu tempat dan kedua tahun yang dan saya jadi tahu itu bukan karena apa, karena kekebalan dia tidak berpikir, tidak menggunakan satu proses ini karena kapasitas hasilnya jual yang tertunda, jual yang akhirnya lama dalam proses penyelesaian tesis dan lain sebagainya. Nah, Bapak itu semuanya menggunakan kemampuan mengembangkan proses berpikir, ya ada hasil berpikir yang luar biasa. Buat apa? Yang pertama tadi kita temukan, ya keuntungannya, manfaatnya kalau kita belajar filsafat, kita bisa membuka gerbang yang membuka wawasan kita situasi dan kita bisa mengerti tantangan apa yang ada di depan kita. Yang kedua, kita bisa mengembangkan pendekatan baru, metode baru dalam menjalankan pembelajaran. Ada keuntungan juga bahwa kita dalam masa sekarang ini
menghadapi corona ini, sehingga memaksa kita semua belajar mengenai Edmodo, belajar mengenai Live, belajar mengenai Zoom, belajar mengenai Google. Tetapi guru tidak hidup dari stimulus dari luar. Guru idealnya adalah bahwa kemauan membangun proses berpikir yang terus-menerus tanpa itu harus muncul dari diri Anda yang harus bisa mengembangkan kebutuhan diri yang juga beroleh melalui proses. Dengan saudara belajar filsafat itu, maka kita akan bisa menemukan pendekatan-pendekatan baru yang luar biasa. Dan saya sangat berharap nanti, jika nanti kondisi sudah normal, Bapak ini bisa kembangkan kombinasi pembelajaran konvensional kelas pembelajaran konvensional kelas dan pembelajaran Teknologi. basis materi. Blended learning. Ada hal seperti yang bisa diberikan tapi dalam banyak hal bisa jadikan model. Karena ada etika, ada norma, ada membangun bakat. Itu hanya bisa dilakukan oleh guru yang mau berpikir. Bapak Ibu coba mulai dari sekarang ini refleksi pada diri masing-masing. Jawab jujur pada diri. Apakah saya itu diri saya sendiri terus berpikir bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab saya. Yang ketiga, dengan kita menggunakan pendekatan filsafat, maka kita bisa memecahkan masalah cara yang komprehensif dan ketika kita mampu berpikir kefilsafatan dan basis filsafat, maka kita akan ngerti persis gitu bagaimana mengambil keputusan untuk memecahkan satu masalah. Ketika seseorang sekarang misalnya dalam kurikulum Jakarta itu ternyata Pak, tidak semuanya murid-murid itu bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh yang klasikal Pak. Dari 20 orang paling hanya 10 atau sampai 12 orang yang sisanya tidak bisa. Ketika saudara memfonis bahwa sekitar 8 orang sisanya anak yang malas, anak yang tidak terhadap pembelajaran yang saudara lakukan, saudara sudah meletakkan satu stiker busuk kepada anak. Harus cari tahu mengapa 8 orang tidak begitu. Coba kembangkan satu proses berpikir sehingga hasil berpikirnya maksimal 20 orang bisa berjalan. Wah, paling tepat. Kalau saya kombinasi dengan WA, kombinasi dengan Line dan lain sebagainya. Kalau dengan saya sebenarnya itu repot Pak. Itu merupakan profesi panggilan. Dan tugasnya adalah meningkatkan kapasitas orang lain. Berbeda dengan penyanyi. Penyanyi tugasnya adalah memberikan hiburan. Maka dia tampilnya di panggung-panggung di televisi. Orang yang dia senang terhibur itu bernyanyi bersama-sama. Tapi ketika kita adalah profesi, satu-satunya profesi yang meningkatkan apa?
Nah, itu orang lain. Ini yang harus disadari. Ya. Manfaat apa lagi dengan kita menggunakan pendekatan filsafat? Oh, ternyata saya bisa menentukan urutan pekerjaan, satu proses pekerjaan, ya, tentang aktivitas, urutan yang seperti apa, dengan lebih baik. Kalau Bapak Ibu semua sekarang sudah mencoba mengatur bagaimana membuat prosedur, bagaimana membuat pendidikan, sebetulnya itu sudah menggunakan pendekatan pemfilsafatan. Hanya saja sayangnya itu tidak sertai dengan totalitas hati. Juga katakan filsafat kritis yang saudara komunikasi. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta Bapak Ibu sekarang menulis masing-masing tertera sesuai desainnya apa yang saya bisa dapatkan melalui sharing story. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa, saran saya coba berhentilah. Ya, belajar. Tapi kalau ada sesuatu yang Sambil tiduran. rasakan manfaatnya, coba tulis hal apa yang sudah bisa baca. Apakah sudah terpecah atau adanya kesadaran baru dari Bapak Ibu semuanya setelah mendengarkan penjelasan saya. Itu mataku nggak kelihatan. Oke, saya stop dulu 2-3 menit. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan dan apa yang didapatkan. Kalau ternyata memang sudah cukup, ya tidak katakan boleh saya Pak, sudah cukup Pak. Ya apa-apa saya tidak. Tapi kalau masih terus, nanti kita ya. Oke, silakan masing-masing dan apa yang bisa didapat. Bapak Ibu semuanya ya, nanti barangkali kita bisa saling sharing ya, seperti apa manfaatnya. Bukan manfaat, ingat ya, bukan sekedar apa yang terlibat dalam diri saya, tetapi setidaknya ada kesadaran baru yang Bapak Ibu dapatkan pendekatan pemfilsafatan. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu merenung, berpikir, tulis dan mudah-mudahan ada hasilnya. Hasilnya adalah Bapak Ibu semuanya sudah menjelma menjadi orang yang kapasitasnya sudah bertambah walaupun itu belum banyak. Yang pertama kan masih sedikit yang saya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita menang kabeh ki. Ngomong ae. Source. Text book silent. It's the best.
Oke, Bapak Ibu, barangkali ada satu atau dua yang mau sharing insight apa yang bisa didapat dari penggal pertama itu, dan apakah sudah cukup sampai belajar-belajarnya atau masih mau belajar lebih jauh mengenai filsafat ini. Ada yang mau komentar? Ya, oke, silakan Bu ini. Ya, sore-sore Pak Iwan, terima kasih dari penjelasan Pak Iwan tadi. Saya semakin lebih mengerti lagi tentang filsafat, bukan hanya menghafal teori-teori aliran filsafat, karena selama ini saya mendalami hanya aliran filsafat yang berhubungan dengan sosial study ya Pak, karena saya IPS. Jadi yang saya insight yang saya ambil itu Pak, pertama adalah bahwa guru itu harus mempunyai proses berpikir yang nanti akhirnya menjadi hasil pemikiran yang lebih baik hari demi hari, dan itu harus menjadi habit dalam arti terus menerus menjadi jiwa yang belajar, jiwa yang berubah, karena memang dunia pendidikan itu terus berubah, zaman juga berubah, dan kita harus siap menerima perubahan karena kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang sama tahun demi tahun kepada anak, karena memang tuntutannya adalah meminta kita untuk menjadi orang-orang atau guru-guru yang mau terus belajar. Yang pertama, yang kedua adalah melihat siswa itu tidak rata karena mereka adalah individu yang unik. Jadi ketika satu itu terhambat, bukan berarti dia malas atau tidak menyelesaikan, berarti kita harus mencari dulu mengapa dia tidak menyelesaikan. Itu dari saya Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Berlin. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apakah saya mau tanya, tolong dijawab salah satu dua. Penjelasan saya sudah Pak, atau masih sama posisinya Bapak Ibu membaca skrip apa? Udah biasa aja. Selamat sore, Pak. Ya, oke Pak Tes. Panggilan lagi. Iya, Pak. Kalau menurut saya ini apa yang Pak Iwan sampaikan tentunya lebih apa Pak memudahkan saya dalam membaca, karena saya juga membaca juga mencari referensi juga dari online, apa itu filosofi pendidikan dan apa itu filsafat, dan apa yang disampaikan Pak Iwan juga apa lebih simpel gitu Pak menyampaikannya. Kemudian mengenai insight-nya Pak, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, jadi saya dalam menyampaikan sesuatu dalam hal ini mungkin sebagai materi atau tugas, jadi saya sudah berpikir apa hakikat dan tujuan dari apa yang saya sampaikan itu. Jadi ketika saya menyampaikan materi itu, saya harus memikirkan tujuan dari apa yang saya sampaikan ini kepada siswa, kemudian bagaimana cara saya menyampaikannya, kemudian saya juga mulai memikirkan keragaman dari siswa yang saya miliki itu, mereka memiliki minat, memiliki kemampuan, dan memiliki karakter yang berbeda, sehingga saya dalam menyampaikannya itu harus memikirkan semua tadi semua sifat-sifat tadi dari yang siswa yang saya miliki. Kemudian dalam membaca sesuatu juga, saya membaca buku pelajaran atau materi itu, saya juga memikirkan apa sih yang mau disampaikan oleh penulisnya ini, atau pasti kepada pembacanya itu maksudnya bagaimana gitu. Jadi ada perenungan begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Tes. Oke, ada lagi yang lain? Masih mau berlanjut atau cukup sampai sini? Mau berlanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau kita sebagai guru tidak sudah menggunakan pendekatan kefilsafatan itu, ya, tadi kan kita katakan bahwa filsafat itu, ya, hakikatnya adalah menggunakan rasio atau berpikir, ya, berpikir.
Tetapi apakah ya berpikir yang artinya dari situ melalui yang namanya proses berpikir. Tetapi apakah semua berpikir filsafat? Ya, belum tentu. Bahwa filsafat mengharuskan kita berpikir, ya, tetapi bahwa tidak semuanya kegiatan berpikir itu merupakan pendekatan kefilsafatan. Ya, jadi kalau misalnya Pak pelajari nanti bahkan apa barangkali yang saya ingat itu adalah karena pertama ada pemikiran yang sifatnya itu pseudo-ilmiah. Ini pemikiran yang bertumbuh pada aspek kepercayaan dari ada mitos. Ya. Kalau misalnya dulu kita percaya pada primbon, pada astrologi, kepada mimpi-mimpi gitu ya. Zaman Pak Setiawan dulu rumahnya di sana ada SDSD, ada Lalu atau Toraga seperti itu barangkali Pak Eko bangun tidur ditanya itu oleh tetangganya tadi siapa Pak Eko? Pak ditanya Pak Eko, Pak ditanya mimpi apa gitu apa? Anak gitu ya. Nah, itu adalah orang yang nanya ke Pak Eko itu berpikir pseudo ilmiah. Jadi karena berdasarkan satu kepercayaan, kebudayaan, kalau orang ada buku-buku di rumah, dia berpikir, oh sebentar lagi ada tamu. Nah itu berpikir pseudo-ilmiah. Ini tentu saja tidak termasuk dalam kategori berpikir filsafat. Ya, bermimpi nomor berapa yang mau keluar berdasarkan nomor berapa yang keluar dalam mimpi. Nah itu pemikiran seperti ini bukan berpikir kefilsafatan. Ya, atau yang kedua misalnya berpikir secara awam. Ya. Berpikir yang menggunakan akal sehat. Nah, akal sehat yang biasa kita pahami, kita lihat, ya, atau yang kita kirakan. Misalnya ya, kemudian orang lain bilang, ya, maaf, Tuhan mulutnya. Langsung akal sehat ini kita mengatakan bahwa itu adalah itu ada itu jadi aliran yang seperti itu. Nah, menggunakan akal sehat atau pemikiran awam seperti itu. Kelemahannya adalah seringnya itu tidak menggunakan satu pendekatan sifatnya ilmiah. Jadi dia hanya tangkap gejalanya, kemudian dia nilai ya, dan apa yang sudah pernah menjadi referensi dunia. Ketika kita melihat siswa, ya, nilainya rendah terus, ya, anak-anak itu ya, mau berpikir awam kita yang hanya menggunakan rasionalitas kita. Anak ini pasti malas belajar. Anak ini pasti malas belajar. Atau sebaliknya, ketika kita menemukan anak-anak yang nilainya bagus terus, langsung rasionalitas kita dengan model pemikiran awam seperti ini mengatakan bahwa anak ini pasti rajin belajar. Ya, padahal belum tentu. Orang nilainya jelek bukan karena malas belajar. Bisa jadi memang tidak ada kesempatan belajar di rumah. Malam listriknya dia mungkin tidak ada. Atau dia kesulitan untuk mendapatkan buku-buku karena memang tidak ada biaya dan lain sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu, pendekatan awam rasionalitas itu sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada referensi kita, itulah yang kita gunakan untuk menjadi seperti itu. Ya. Ketika kita melihat misalnya orang yang sering terlambat, misalnya masuk ke kantor, kita langsung lihat orang ini malas. Ya, orang ini pasti malas. Saya pernah ada satu kasus yang real, yang nyata waktu itu, gitu ya. Ketika saya masih bekerja di daerah Sunter begitu, ya malam menjelang maghrib baru pulang. Dan
untuk sampai ke rumahnya itu butuh waktu 4 jam. Padahal pagi, jam setengah 8 sudah harus mulai lagi. Kebayang gitu kan. Jam 6, jam 10, setengah 11 sampai rumah, tidur sebentar, jam 3 pagi harus bangun, setengah 4 dia harus pergi, gitu ya. Setengah 5, setengah 6, setengah 8, ya. Supaya bisa sampai kantor lagi. Kadang-kadang lambat. Apakah orang itu malas? Tidak. Karena memang ada satu kondisi yang menyebabkan dia akan sering terlambat. Ya. Nah, cara berpikir awam yang hanya menggunakan rasionalitas, yang itu judgment berdasarkan referensi yang selama ini berbeda. Lalu ada berpikir yang berpikir adalah ilmiah. Berpikir ilmiah bagian besar bisa kita kecilkan dan menjadi berpikir yang kefilsafatan. Ya. Nah, biasanya menggunakan metode-metode, ada penelitian, ada menggunakan kajian ilmu pengetahuan, dan ada menyusun sampai hipotesis, ya, hipotesis sifatnya kesimpulan perkara ya, yang bisa diambil seperti itu untuk menguji kebenaran ilmu atau temuan-temuan di lapangan dan sebagainya. Nah, apakah sudah bisa masuk dipakai dalam kepala? Ya. Ya. Lalu kemudian ada pemikiran yang filosofis, jadi pemikiran berdasarkan kebudayaan, kekayaan yang muncul, dan ada awam yang mengadakan rasionalitas dan biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan ada pendekatannya yang kita sudah bisa dikatakan sebagai pendekatan filosofis, ada kaidah, ada data-data dan lain sebagainya. Ya memang seperti ini pada tidak kalau misalnya berangkat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya anak kita sudah beri telur, ya sebagai ya guru dan melakukan penelitian manfaat telur bagi kesehatan dan lain sebagainya, sedangkan itu akan lama terus, ya kita memang dari maka satu hal yang dapat jangka panjang dan luas. Atau juga memang persyaratannya dalam buat penelitian manfaat dan kita berserta. Kemudian kemampuan kita untuk bisa menempatkan diri dalam satu komunitas. Orang yang tidak bisa menempatkan diri dalam satu komunitas, bagaimana dia berserana agar bisa membawa kemaslahatan, kebaikan dan sebagainya, maka dia tidak kita di manusia yang hanya menggunakan dan bersahabatan bagaimana supaya kita dalam dunia. Dan oleh karena itu penting bagi kita Bapak Ibu semuanya ini sekarang bagaimana menempatkan saat kalau tempat kita yang bisa terima dan bisa menelaah sejauh mana kontribusi saya yang bisa membawa kemaslahatan, kebaikan dan organisasi. Apakah yang saya sudah lakukan itu bisa dikatakan dan organisasi dan bisa memberikan satu kebaikan tambahan dan bisa memberikan satu peningkatan kapasitas dari para murid lain dan kita belajar menggunakan bersama bagaimana kita bisa menempatkan dan bagaimana tahu manfaat dari
filsafat yang lain. Nah, hal yang pertama kita tahu membuka kita dalam tentang wawasan, kita bisa memilih kesempatan yang lebih baik, kita bisa memilih ya, tata aktivitas, urusan aktivitas, ya, sequence yang mudah terpapar, dan kita bisa memecahkan masalah yang memecahkan masalah, kita tahu bisa menempatkan seperti itu, dan itu adalah kita bisa menemukan satu kebaikan. Ya, kalau berapa namanya dari kita menemukan kebaikan baru yang dirasakan oleh orang sekitar kita, maka kebaikan berapa mudah-mudahan dengan bahasa yang sederhana yang berbahasa ini Bapak Ibu tidak kesulitan dalam memahami itu belajar filsafat secara benar. Ya, sekali lagi lupakan aliran-aliran filsafat itu. Yang terpenting bagi sekarang Bapak Ibu boleh lupakan nama alirannya, tetapi kalau Bapak Ibu sudah memulai ya, membiasakan diri dengan proses berpikir, ada hasil, kemudian ada siklus yang berulang, tidak semuanya itu bisa meningkatkan kapasitas diri saya sebagai guru, kapasitas murid, dan juga kapasitas organisasi di mana saya bergabung, maka itu jauh lebih penting daripada sekedar hafal atau memahami aliran-aliran filsafat. Ya, percaya saya nanti setelah hal-hal yang dasar kita sampaikan, maka akan sangat mudah bagaimana memahami berbagai aliran yang ada di sini. Nah, kalau begitu, filsafat itu apa? Kita bisa simpulkan yang pertama adalah filsafat itu berkaitan dengan pengetahuan tentang kebijaksanaan. Ya, filsafat itu kan dari kata filosofi, ya, ilim dan sopos. Ilim kita, sopos itu kebijaksanaan. Artinya dengan kita belajar filsafat ini, maka kita akan terus mengembangkan diri, memahami berbagai pengetahuan dan mengumpulkan kemampuan kita dalam melahirkan berbagai kebijaksanaan, kebijakan yang membawa manfaat dan manfaat. Lalu kalau filsafat apa? Filsafat adalah mencari kebenaran. Bahkan kebenaran sifatnya relatif. Sehingga terus akan dicari kebenaran baru. Ya, kalau sudah ada kebenaran baru itu banyak. Selama belum ada rumusan baru mengenai gaya rumus Pitagoras yang akan digunakan. Kita ingat bagaimana bahwa dikatakan matahari mengitari bumi dan selama itu memang belum tergantikan, ya itulah yang kita ikuti. Tapi ketika penelitian dilanjut menemukan bahwa bumi yang mengitari matahari dan sampai sekarang masih diyakini, itulah kebenaran yang kita. Jadi apa? Pertama adalah menemukan berbagai pengetahuan order itu dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, melahirkan berbagai kebijaksanaan yang baik untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Yang kedua, filsafat bicara soal terus-menerus. Kalau Bapak Ibu juga sama juga. Ketika Bapak Ibu menggunakan bahwa apakah dalam mengajar telah secara tata bukan merupakan satu kebenaran cara yang terbaik bagi anak-anak, silakan. Tapi ketika ternyata sekarang kita seperti mendapat satu kebenaran baru bahwa dengan mengikuti bimbingan ketika zaman normal nanti suatu saat sudah normal lagi dalam beberapa bulan, maka akan ada kebenaran baru bahwa pembelajaran ini nanti bisa dikombinasikan antara pembelajaran yang konvensional tatap muka tetapi ada juga yang jarak jauh seperti ini. Nah, ini adalah satu kebenaran.
kami terus-menerus melalui filsafat ini. Ya. Filsafat juga bicara tentang dasar-dasar atau apa yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan suatu dunia. Sebenarnya bagaimana dunia itu bekerja, bagaimana dunia itu, dunia pendidikan itu bekerja. Kita dengan berpikir kefilsafatan, coba mencari, ya, dengan pendekatan filsafat ini malah kita akan tahu dasar-dasar atau prinsip-prinsip apa yang menggerakkan lembaga pendidikan kita itu ke arah yang lebih baik. Nah, tujuannya kita dulu belajar filsafatan. Oke, sampai ini dulu. Ini karena memang saya tahu sudah apakah ada yang mau ditanyakan atau dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau ada komentar? Saya tunggu. Selamat sore, Pak. Ya, Halo. ya. Ya, jadi kalau dari apa yang disampaikan ini, berarti kita harus ini, Pak, ya, Pak, belajar ketika kita berpikir itu kita harus belajar memilah-milah gitu, Pak. Dalam ketika kita berpikir melakukan tindakan, ada macam-macam kita berpikir kayak tadi disampaikan dari Sedu, ada yang dipengaruhi oleh akal sehat, kemudian filosofi, kemudian jadi harus ada kemampuan itu Pak ya Pak, kita di dalam berpikir dan terima kasih Pak. Ya, oke, sangat sebagai insight seperti itu. Ada lagi komentar yang lain? Saya Pak. Selamat sore Pak. Ini Pak, saya mau nanyakan, berarti kalau misalnya untuk kalau kita misalnya beberapa anak untuk kebaikan-kebaikan itu tidak ditemukan, berarti kita kurang memberikan stimulus ya Pak untuk ke anak-anak seperti itu, atau bagaimana ya Pak itu? Coba mulai dari sekarang gunakan proses berpikir dan hasilnya seperti apa. Ketika itu ya, mulai manfaatnya seperti apa dan sudah saya jelaskan. Ya. Filsafat adalah menemukan jawaban dari kita bisa cari. Pemikiran Bahwa kata-kata jawaban, misalnya contoh sebagai kepala sekolah, saya harus mengelola anggaran sekolah, operasional sekolah dengan baik. Tetapi saya nggak mengerti cara bagaimana menyusun anggaran. Nah, baru itu belajar. Tekniknya boleh belajar dari orang lain, tekniknya boleh berkursus, tekniknya belajar dari YouTube, dan lain sebagainya. Tetapi tugas untuk menemukan kunci penyelesaian masalah adalah dari masing-masing dari diri kita. Ya, itu harus yang seperti itu cara berpikirnya. Jangan bahwa setiap masalah disimpan ke orang lain, seolah-olah bahwa ada orang lain yang akan jalan keluar terhadap kita. Dari orang lain hanya akan memberikan bagaimana cara saya bisa saya lakukan. Nah, saya tahu bahwa saya menyusun bagaimana rancangan
kurikulum yang baik, maka saya belajar filsafat pendidikan. Nah, perihal dari mana Bapak Ibu belajar filsafat pendidikan, itu hal yang lain. Yang penting udah ngerti dulu bahwa saya harus memahami filsafat pendidikan. Lalu karena itu saya harus bertanya, saya harus membaca, saya mengundang orang yang paham filsafat pendidikan. Ya, tapi bahwa untuk menemukan kunci penyebabnya tadi adalah harus kita sendiri. Ya. Oke ya, ya.
sekarang masing-masing nanti lakukan satu refleksi gitu. Apa pembelajaran saya ini saya rasa sampai nanti tapi tujuan pembelajaran itu yang apa? Kalau kita fasilitasi presentasinya, jadi murid-murid kita capai. Kita bisa menggunakan kapasitas dari para siswa dan kapasitas kita sebagai guru. Coba ya, nanti masing-masing cek. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mencapai real definition ini, maka kita harus menggunakan filsafat ini sebagai guidance dan sebagai itu untuk melakukan supervisi ini. Ya, aduh, kalau sudah begini barangkali ya kadang-kadang kalau kita belajar filsafat dan kita melakukan refleksi masih betapa kurangnya kita satu proses berpikir yang lebih intens, yang lebih jauh lagi supaya kondisi kita sebagai guru betul-betul terasa. Karena masih terlalu banyak hal-hal yang kita belum lakukan. Yang saya baru mengatakan itu. Nah, yang kedua adalah filosofi pendidikan determines menetapkan the various aspects of education. Yang kedua adalah pentingnya filsafat kita gunakan di dalam pembelajaran adalah untuk menentukan, untuk menetapkan berbagai aspek yang wajib kita perhatikan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sehingga mengapa dari sini nanti Bapak Ibu tahu kalau nanti belajar aliran filsafat dan tujuan pembelajaran, ada metode, ada media, ada ciri guru, ada ciri guru, ada bagaimana kita mengevaluasi pembelajaran itu semua. Tujuan pembelajaran sendiri ada pemerintah yang itu berperanan menyediakan, ya, menyediakan misalnya rancangan pembelajaran globalnya, yang mengawasi kita praktek pembelajaran kita. Terus ada juga orang tua yang berperanan dalam kesehatan. Filosofi kesehatan, filosofi determines the various aspects of yang pertama tadi detail definition, yang kedua adalah the various aspects education. Nah, kalau Bapak semuanya sudah menggunakan pendekatan filsafat, maka akan jadi tahu berbagai aspek apa yang saya perhatikan supaya pembelajaran yang saya ampu, yang saya pegang, yang saya fasilitasi ini mampu meningkatkan kapasitas hidup dari murid-murid saya, dan di sisi lain mampu meningkatkan kapasitas saya juga. Saya bisa merenungkan dua hal Bapak Ibu semuanya. Maka terasa masih betapa kurangnya saya sebagai pendidik. Saya menyadari betul bahwa banyak hal yang saya lakukan, apakah terhadap guru yang bergabung di sekolah belajar dan kita, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan saya bertanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas mereka, walaupun kita sudah keras meningkatkan kapasitas mereka. Contohnya apa? Di luar materi-materi yang saya ajarkan, biasanya saya berikan, saya kasih training mengeksekusi, atau training misalnya waktu itu
skill dan sebagainya. Tapi itu pun tidak terbatasnya kalau uang. Kalau kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan sudah cukup, maka selesailah. Dan tidak akan ada lagi peningkatan kapasitas dari murid, apalagi kita. Tetapi ketika kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan masih kurang, maka itulah kita akan mencoba mengendalikan diri kita, memberikan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kenapa di dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya ini bukan hal yang mudah buat saya juga untuk memberikan ini, apalagi saya juga tidak tahu bagaimana kemampuan saya, suara saya, yang saya bangun, kadang saya guna, kadang saya naikkan, ya kadang terbuka itu bisa mengikat Bapak Ibu semuanya untuk tetap mendengarkan saya. Tapi itulah yang saya. Ya, tantangan buat saya supaya Bapak Ibu yang bergabung ke saya dengan ini ya, merasakan bahwa apa yang saya sampaikan itu memang ada manfaatnya. Ya, jangan karena kesempatan mendengarkan sendiri. Kalau ada yang tidak nyaman, that's okay, no problem. Ya, for me, when you quit or you leave from this meeting, ya, Bapak Ibu meninggalkan di sini, silakan saja. Ya, saya hanya sharing bagaimana saya memahami filsafat itu untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu saya cuma mau pesan karena relatif bisa masih muda-muda. Ya, saya dan Pak Widodo barangkali juga tidak terlalu memusingkan gitu. Siapa nanti yang akan menjadikan sekolah yang akan terima di masa depan. Karena bagaimanapun juga gitu ya, bahwa yang namanya perhatian gitu ya, itu kan pasti pemain bola juga akan dijadikan sudah begitu. Tidak mungkin rasanya gitu ya. Saya dan Pak Widodo akan terus untuk mampu mengelola sekolah. Jadi siapapun nanti yang meneruskan ini, kalau dasarnya berfilsafatan, saya akan bisa. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sejauh ini? Ternyata kita sudah 1,5 jam ya belajar filsafat ya. Mau diakhiri dulu, dilanjutkan lagi next time. Atau mau diteruskan, kalau saran saya belajar filsafat berenang. Jadi apa yang saya sampaikan direnungkan dulu. Ya, percaya saya ini nanti mudah-mudahan kalau kita dengarkan dengan hati kita, disambung dengan telinga kita, akan buat kebaikan buat kita, tidak hanya buat kita sebagai ibu, tapi kita juga sebagai kepala rumah tangga, atau rumah tangga kita. Ya. Ya. Nanti berikutnya saya akan sharing bagaimana peran filosofi dan kaitannya dengan kurikulum. Tapi ini sekarang ini sebagai pengakar rasanya cukup tidak mudah bagi saya 1,5 jam untuk mengendalikan Bapak Ibu supaya tidak bosan mendengarkan saya. Ya, saya bicara di sini bukan kapasitas saya sebagai guru, tapi lebih sebagai sama sesama guru, sesama partner pendidikan. Ya. Baik, apakah ada komentar? Saya bisa komentar bagi Bapak Ibu yang terdengar suaranya, Bapak Ibu guru. Silahkan masing-masing saya berikan waktu 2-3 menit. Ya, 2-3 saya saja kita bisa belajar setelah kita diskusi atau belajar ya, bersama-sama tentang bagaimana filsafat dan filsafat pendidikan itu ya kaitannya dengan proses pembelajaran yang kita selenggarakan. Ya, ini sebagai pengantar dulu. Nanti berikutnya kita bicara bagaimana kaitannya dengan kurikulum, bagaimana kaitannya dengan desain pembelajaran,
dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, siapa yang sudah siap, silakan. Barangkali ada insight apa yang bisa dipelajari dan apa yang bisa sudah sama-sama diskusikan sore ini, yang tidak menyangkut materi, tetapi mudah-mudahan ada kesadaran baru. Ingat, terus filosofi yang pertama itu adalah determinisme, menentukan social distribution. Yang kedua adalah menentukan bahwa kita aspek garis besarnya ya. Dan kalau kita pahami, maka kita bicara lagi contoh real destination. Terus kita kembangkan bagaimana strategi pembelajaran bisa mengarahkan. Dengan kita mengambil berbagai aspek dan kita maka kita mengarahkan berbagai hal yang harus kita pahami. Ya, baik itu Bapak Ibu yang saya bisa share di tempat ini bagi yang berbicara sama suaranya kira-kira insight apa yang dipelajari, termasuk saya mau keterangan kalau Pak, mohon maaf Pak, apa yang Bapak bicarakan di awal-awal Pak, saya mau yang praktis-praktis yang mungkin saja. Ya, itu yang diberikan apa kita guru atau kita sopir angkot dan sebagainya. Ya. Oke, ada yang mau berkomentar, terutama yang belum memberikan suara tadi. Saya dengar juga, saya lihat hampir 30-an yang bergabung ya. 35 orang total. Ada yang mau komentar dulu? Mungkin saya Pak, selamat sore dulu Pak. Pak Eko, oke Pak, selamat sore dulu. Pak Win juga, semua teman-teman. Oke, secara garis besar tadi dengan belajar filsafat itu paling tidak kita bisa menempatkan diri di komunitas secara komunitas sehingga kita bisa bermanfaat, kita bisa berkontribusi, membuka diri dan kontentatan, bisa memilih. Adapun yang untuk yang peran filsafat itu yang pertama tujuan apa yang real, tujuan yang nyata, ya tujuan nyatanya, bukan hanya yang tadi dicontohkan Pak Iwan yang indikator. Jadi bagaimana proses pendidikan itu bisa kita rumuskan, ya. Jadi bisa sampai apa tujuannya itu. Terus yang kedua itu tadi filsafat itu bisa untuk menentukan berbagai aspek. Jadi menentukan proses pembelajarannya supaya pembelajaran itu bisa meningkatkan diri anak-anak. Oke, ya. Baik, matur nuwun ya. Bukan terus aspek education. Saya values itu ada yang mungkin untuk dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Eko. Baik, ya. Bicara. Kalau dan bicara ya ini kalau misalnya di antara 35 hanya satu yang bicara berarti kan tidak ada manfaatnya karena saya tidak tahu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak ya berarti saya bisa selesaikan untuk tidak perlu repot-repot saya meluangkan waktu ya prosesnya sampai 1,5 jam seperti itu. Gambaran. Sama-sama sharing mengenai filsafat. Oke, Bu Bibi dulu mungkin Bu Bibi. Nah, baik Pak. Jadi yang saya tangkap dari yang pemaparan Bapak tadi, untuk filsafat itu tidak bisa dipisahkan dengan proses berpikir. Kemudian untuk implementasi filsafat itu ada dua pihak yang terlibat, yaitu murid dengan guru. Di mana filsafat itu dia harus terus berpikir
dan terus melakukan pembaharuan atau hasil yang didapat dan kembali lagi untuk terus berpikir. Kemudian untuk keuntungan yang didapat, yang pertama akan membuka pintu wawasan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, mendapatkan metode atau pendekatan yang baru di dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga, kita bisa memecahkan masalah dengan komprehensif dan efektif. Kemudian yang keempat, bisa menentukan urutan pekerjaan atau penyelesaian aktivitas menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang kelima, kemampuan kita dalam menempatkan diri dalam komunitas. Jadi kita bisa berguna dalam lingkungan. Oke, bagus. Ini ya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Ya. Kok mati? Selamat sore Pak Iwan. Oke, Bu Istania. Aulan ini panggilan saya kalau Istania. Kunia Pak. Kunia Pak. Ya, oke. Kebetulan tadi ini kebetulan tadi ini putus tapi ini mohon maaf apabila masih kurang, tolong dijelaskan lagi ya Pak ya. Begini. Yang terakhir tadi yang pertama tadi sudah dijelaskan dalam lainnya. Saya dapat menyimpulkan bahwa peran filsafat dalam penyelenggaraan pendidikan itu menentukan tujuan dari pendidikan yang dirancang. Maksudnya di sini adalah menentukan tujuan dalam pendidikan yang real, yang terjadi benar-benar dalam kelas kita, sehingga menjadikan sebagai guide dalam kehidupan yang harus selalu disupervisi. Kemudian dapat menetapkan berbagai aspek dalam pembentukan belajar. Itu tadi yang terakhir yang saya tuliskan. Oke, Maaf. ya. Jadi untuk Terima kasih. Ya, oke. Sampai real destination maka dijadikan filsafat itu ya sebagai guidance, sebagai tools untuk supervisi ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Saya sebetulnya tidak nyaman ya, tidak terlalu senang gitu ya dengan ketika kita semuanya berprofesi sebagai pendidik, tapi sepertinya saya memaksa karena ini akan jadi pertimbangan saya nanti apakah saya perlu memberikan sesi dari selanjutnya atau tidak ya. Kalau memang ternyata memang tidak ada komentar ya saya menganggap itu tidak lagi Wisni, manfaat yang saya bisa berikan. iki cuma ngomong. Rak popo. Aku kan udah biasa sama bapak. Pembelajaran Nggak mungkin. dengan dasar kepraktisan. Senja juga boleh. Aku baru bergabung jadi guru. Menggunakan pendekatan. Ngomong. Selamat sore Pak Iwan. Ya, oke. Sore Bu Sni. Insight yang saya dapat hari ini setelah belajar filsafat adalah tidak boleh egois, harus terus mengembangkan diri, harus bermanfaat dan selalu memikirkan diri saya. Saya garis bawahi lagi adalah guru tidak hidup oleh stimulus dari luar. Mereka harus belajar, mereka harus memiliki kemampuan yang terus menjadi forever learner. Kemudian dan guru harus bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Sni. Jadi kalau insight-nya Bu Sni ini sudah lebih filosofis karena dia sudah tahu bisa mengambil satu kesimpulan ya, bukan insight material. Insight material juga bagus, tapi satu dari material itu, insight yang materi yang didapat itu dia bisa memutuskan apa yang akan saya lakukan selanjutnya yang penting buat hidup saya ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Nanti akan jadi pertimbangan saya apakah selanjutnya saya akan tetap menyelenggarakan sesi seperti ini atau tidak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Selamat sore. Dan jadi pertemuan kita
dapat tidak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Win, selamat sore, matur nuwun. Ya, Tanya selamat siapanya. sore. Halo. Pak Iwan. Bercanda. Pak, terima kasih Pak Uwi. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Pasti mulai. Iya. Win, sampai ketemu lagi untuk sesi berikutnya. Pak Uwi. Mandi. Siapa yang suruh mandi? Siapa yang suruh mandi itu? Ayo mandi. Siapa yang suruh mandi? Pak Eko Setiawan, selamat sore. Ya, Pak Eko Setiawan. Oke. Alhamdulillah. Cuman saya mencoba membatasi diri atau menahan diri karena sebenarnya saya sangat berharap teman-teman itu yang aktif. Terima kasih Pak Eko Pujo, terima kasih Bu Pipit, yang Bu siapa lagi? Bu Ismi. Tapi sebenarnya kalau saya boleh memberikan komen, Boleh. saya meminta teman-teman lebih aktif dan spontan lagi. Awas itu Sebenarnya juga saya telepon tadi. yang bukan notabene pun saya punya banyak insight saya dan satu agenda saya memang Ya. kebetulan ini forumnya adalah terbaik itu dan ini lebih spesifik lagi adalah bersama dengan. Nah, tentu saja berdasarkan apa yang Bapak Ibu kerjakan selama ini, kemudian nanti ditarik atau dikonversi istilah saya dengan ilmu yang sudah Taiwan, dan ya menurut saya pasti akan satu pikiran atau tertentu dan nah saya teman-teman tidak usah sungkan, usah ragu-ragu kalau ada momentum untuk mengemukakan riset atau report ya silahkan lontarkan, bisa bukan mohon maaf sampai hanya diperintahkan saya pasti yang Kalau kita dalam obrolan kita nggak kelihatan online ya? Gimana ya? Gimana ya? Mungkin. Ini kita semua kan ada di dalam grup. Tapi aku nggak lihat biasanya ada tanda hijau di ujung kalau kita online. Berarti nggak ada. Biasanya kalau dia online tuh ada hijau di pojok gitu. Berarti kalau gabung nggak kelihatan. Yang teknikal. Tapi kalau WA kelihatan. Katanya ada beberapa apa saja Bubalus. Maksudnya kalau WA kalau kita nelpon kan kelihatan kan dia online. Tapi kalau ini kok nggak ya? Ya. Mau ngintip bapak lagi apa? Kalau WA Enggak, ini. Aku ngomong ini. di lab-nya. Operasional terus Kalau WA kan kelihatan kita online, kita lagi nelpon tuh kelihatan online. Memang nggak bisa dimatiin kan? Karena kita buka wallnya. Tapi kalau lain mau enggak gitu loh. Jadi tadi bahwa kita bingung, yang lain baik, tapi semakin kita bisa mengemukakan yang lebih dan yang paling penting itu adalah sehingga saya bahasa mudahnya insight itu sudah bisa memikirkan atau memberi manfaat bagi orang lain lingkungan kita. Syukurnya lebih
besar lagi. Jadi beri manfaat. Putus Hanya apa sinyal andalan sih ya? saya Nah, kata suaranya putus-putus. Tapi di sini kayaknya nggak ada Pak Eko yang sinyalnya jelek deh. Iyo, Makanya aku pindah ke sini. Tadi di Bu Indah juga aku nggak bisa, makanya aku pindah ke sini. Tapi besok aku harus ke Tangerang ya, tapi itu nggak boleh. kalau belum lagi Apa ini? Membaca. ingat-ingat lagi Besok apa lagi sama ngomong. supaya lagi